Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita beribadah. Saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan masih berikan nafas kehidupan, masih berikan kesehatan. Mari hari ini seberapa kita yang hadir, kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Saat kita menyembah Tuhan, saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Yang percaya Tuhan hadir, Bapak Ibu bisa lambaikan tangan buat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan hari ini. Haleluya Tuhan. Oh Yesus. Kami datang dengan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Roh jiwa tubuh kami untuk kemuliaan-Mu. Mari Roh Kudus kuasai hati pikiran kami, segenap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami mulaikan ibadah kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami ada pagi hari ini Tuhan, kami ingin merasakan menikmati kasih-Mu. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Mari segenap hati kita di hadapan Tuhan, pandang kekudusan Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan. Bapak Ibu mari berdiri bersama-sama. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Mari datang dengan penuh penyembahan di hadapan Tuhan. Saat ku menyembah,
ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu di hadapan Tuhan pagi ini. Saya percaya Tuhan akan memberkati segenap hidup kita. Saat kita menyembah Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari hati kita di hadapan Tuhan, angkat tanganmu. Ku angkat segenap hati kami pagi hari ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ku oh, saat ku menyembah Tuhan, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku angkat segenap hati kami. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, mari Bapak Ibu angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Tuhan pagi ini, sembah Tuhan saat ini. Kami beri yang terbaik Tuhan. Oh, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Haleluya, kami menyembah Tuhan Yesus. Biar hati Tuhan yang disenangkan dengan setiap pujian kita. Biar hadirat Tuhan yang memenuhi segenap hidup kita. Hadirat-Mu Tuhan yang menguasai seluruh tempat ini. Hadirat-Mu yang menguasai seluruh hati pikiran kami Tuhan. Haleluya. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi. Biar Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kita hari ini. Penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Dan ku
Yang nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Jemaat angkat kedua tanganmu sama-sama katakan, hadirat-Mu ya Rabasak ya Rabasi, Kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Haleluya. Hadirat Kudus-Mu, amin, penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya yang Allah hadir di tengah-tengah kami. Yang nampak hari ini adalah kehadiran Tuhan. Kami yang datang dalam susah akan dilepaskan oleh Tuhan. Kami yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Dan akan lebih lagi menyembah Tuhan. Kami akan lebih lagi dalam kami memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam pujian pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus siap memberi yang terbaik. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat. Bisa saling tengok kiri kanan. Tidak usah salaman, kita pakai salam seperti biasa. Salam corona. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Katakan Tuhan memberkatimu. Haleluya. Amin. Amin. Sebab ajaib Tuhan kita. Sama-sama katakan ajaib Tuhan kita. Ajaib Tuhan saya. Kita mau bergirang dan berglori bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku,
Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari tepuk tangan sama-sama. Kita mau beri yang terbaik pagi hari ini ya. Kita lebih cepat, tepuk tangannya sama-sama. Kami percaya Tuhan kami dahsyat. Kami percaya Tuhan kami hebat. Sama-sama dengan iman kita mau katakan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan kita ajaib. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, hey, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Dia datang dan bertakhta di atas segenap hidup kita. Haleluya. Sama-sama dengan iman. Angkat tanganmu. Datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, how great, how great our God. Datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Saya percaya kita pulang dengan kemenangan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Allah yang ajaib. Haleluya. Silakan duduk. Saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha besar. Dia Tuhan yang sempurna. Apapun persoalan kita hari ini, firman akan memberikan jawaban bagi kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang sempurna.
Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami rindu dalam perjalanan hidup kami, mujizat demi mujizat menyertai kami, karena Engkau Tuhan sumber segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu yang melimpah-limpah dalam hidup kami, sehingga kami ada di hari ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berbicara dalam hidup kami, ungkapkan isi hati-Mu bagi kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, karena kami siap mendengarkannya dan melakukannya. Demi nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tentu saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini
saya boleh ada di hadapan saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang selalu mempercayakan saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan di gereja ini. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini? Ada sukacita pagi hari ini? Menyeberang bersama Yesus. Markus pasal 4 ayat yang ke-39. Markus pasal 4 ayat 39. Menyeberang bersama Yesus. Kita baca ayat ini tentu dengan suara yang jelas, nyaring, sehingga kita diberkati dengan kebenaran firman ini, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Menyeberang bersama Yesus. Markus 4 ayat 39 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bisa berkata amin? Menyeberang bersama Yesus di tahun 2022. Dalam perikop ini Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang, yaitu ke kota Kapernaum. Kapernaum artinya adalah kota mujizat. Di kota ini Tuhan Yesus banyak mengadakan mujizat. Banyak orang bahagia diberkati di kota ini karena kehadiran Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus juga akan mengajak kita dan ada di tahun 2022 untuk mengalami kebahagiaan di tahun 2022. Bisa berkata amin? Tuhan yang mengajak kita untuk masuk di tahun 2022, maka saya percaya Dia yang mengajak, Dia juga akan bertanggung jawab atas hidup kita. Sebagaimana murid-murid diajak oleh Yesus menyeberang danau menuju ke Kapernaum, dan mereka alami kebahagiaan di Kapernaum karena Tuhan yang mengajak. Tuhan Yesus ingin supaya umatnya selalu hidup dalam kebahagiaan dan mengalami mujizat-mujizatnya. Bisa berkata amin? Untuk sampai di Kapernaum, untuk sampai di kota mujizat, untuk sampai mengalami kebahagiaan, tentu kita memperhatikan satu perikop dari pembacaan ini. Mari kita mulai dengan ayat yang ke-35. Ayat 35 berkata begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Untuk mengalami mujizat kebahagiaan di tahun 2022 ini yang sedang kita jalani, ikuti ajakan Yesus. Haleluya. Yang mengajak di sini bukan murid-murid, tapi yang mengajak di sini adalah Yesus. Pada hari itu, waktu sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Kalau ingin bahagia, ingin mengalami mujizat di tahun 2022, ikuti ajakan Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak ajakan di dalam kebenaran firman Allah. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita mengikuti ajakan Tuhan, undangan Tuhan, saya yakin jaminan 2022 adalah kebahagiaan dan mujizat demi mujizat. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Ikuti ajakan Tuhan. Ayo ke gereja, ayo beribadah. Maka di dalam ibadah, di dalam gereja ada pertolongan Tuhan. Ikuti ajakan Tuhan. Maka di sini yang mengajak itu adalah Yesus, bukan murid-muridnya. Yang kedua, untuk sampai mengalami kebahagiaan di kota mujizat, di tahun mujizat 2022, ayat 36 berkata begini. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dalam perahu-perahu lain, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Perhatikan ayat ini. Yang ngajak itu Tuhan, yang ngajak itu Yesus. Tetapi murid-murid ayat ini sudah berkata mereka membawa Yesus. Okeylah,
Bisa dikatakan murid-murid merasa hebat mereka yang membawa Yesus. Tetapi yang penting di sini ayat yang kedua ini, 36 ini poin yang kedua. Tetap duduk satu perahu bersama Yesus. Untuk mengalami kebahagiaan di tahun 2022. Mujizat demi mujizat, pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan di tahun 2022. Tetap duduk satu perahu dengan Yesus. Satu perahu dengan Tuhan. Satu iman, satu gereja, satu persekutuan, terus dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita tetap satu perahu bersama Yesus, duduk satu perahu bersama Yesus, dan ayat ini dijelaskan perahu-perahu yang lain tidak dijelaskan bahwa mereka alami gelombang. Hanya perahu di mana murid-murid ada Yesus di situ. Mereka alami gelombang yang besar. Tetapi ketika mereka tetap duduk satu perahu dengan Tuhan, di sana ada pertolongan demi pertolongan. Bisa berkata amin. Itu yang kedua. Yang ketiga ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Perhatikan Bapak Ibu, yang ngajak itu Tuhan, yang ngajak itu Yesus untuk bertolak ke seberang, dan Yesus ada dalam satu perahu bersama mereka. Tetapi ada badai topan menghantam perahu mereka. Sekalipun yang ngajak itu Tuhan masuk di 2022, sekalipun kita tetap bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada jaminan tidak ada badai. Ada badai menghantam perahu hidup kita. Persoalan-persoalan pasti datang. Masalah-masalah demi persoalan pasti datang menghantam perahu hidup kita. Tetapi percayalah, ketika ada Yesus, Yesus yang mengajak, Yesus yang mendiamkan seluruh persoalan hidup kita. Bisa berkata amin. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, jalan selalu rata. Ada kabut gelap, ada batu-batu tajam yang harus kita pijaki. Tetapi kalau yang ngajak Tuhan, kita tetap satu perahu dengan Tuhan, badai besar bagaimanapun pasti akan jadi tenang. Bisa berkata amin. Itulah sebabnya terus ikuti ajakan Tuhan. Terus duduk satu perahu dengan Tuhan. Sekalipun ada badai menghantam perahu hidup kita, pasti akan diredahkan oleh Tuhan. Tahun 2022, saya mau katakan kepada kita semua pagi hari ini, bukan tahun yang bagus, bukan tahun yang tidak ada masalah. Makin besar masalah di tahun demi tahun, karena Alkitab berkata bahwa hari-hari terakhir adalah masa-masa yang sukar. Tetapi saya mau katakan, sekalipun masa-masa sukar 2022 banyak tantangan, banyak persoalan, kalau kita ikuti ajakan Tuhan, kita tetap satu perahu dengan Tuhan, badai apapun pasti kita lewati. Bisa berkata amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yang keempat, poin yang keempat, ayat 38-39. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah. Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Coba perhatikan kronologis dari alur perikop ini. Yang mengajak Tuhan, dan mereka sudah duduk di dalam perahu itu, ada badai. Tetapi kita ketemu di ayat 38-39, Yesus diletakkan di paling belakang, di buritan. Yang ngajak Tuhan, seharusnya Tuhan ada di depan, tetapi yang ngajak Tuhan mereka tempatkan paling belakang. Nah, saudara-saudara, ini menggambarkan bahwa terkadang kita sudah ikuti ajakan Tuhan,
kita sudah bersama dengan Tuhan, sudah beribadah kepada Tuhan, Tuhan ditempatkan paling belakang. Seharusnya Tuhan ada di depan, bisa berkata amin. Tetapi sekalipun Yesus ada di paling belakang, di buritan perahu, tetapi yang jelas di sini mereka mengalami pertolongan Tuhan. Danau yang begitu bergelora, angin begitu kencang menghantam perahu mereka, dan perahu itu sudah mulai tenggelam karena kemasukan air. Mungkin juga hari-hari ini persoalan sedang melanda hidup kita, masalah begitu menekan hidup kita. Saudara, dalam ayat ini 38 mereka membangunkan Yesus untuk mengalami tahun mujizat, tahun pertolongan Tuhan, tahun kebahagiaan. Bangunkan Yesus segera dengan doa, penyembahanmu, ibadahmu kepada Tuhan. Amin. Bangunkan Yesus. Sekalipun mereka tempatkan paling belakang, tetapi puji Tuhan, mereka membangunkan Yesus. Dan ayat itu jelas, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Persoalan-persoalan yang kita alami di tahun 2022 pasti ada, pasti kita temui. Karena Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita tenang-tenang saja. Tetapi pasti ada masalah. Mengiring Tuhan, mengiring Yesus, pasti ada persoalan, pasti ada masalah. Tetapi untuk mengalami pertolongan Tuhan, bangunkan Yesus segera. Bisa berkata amin. Bangunkan Yesus dengan doa-doamu. Bangunkan Yesus dengan puji-pujian penyembahanmu. Bangunkan Yesus dengan kehadiranmu dalam setiap ibadah demi ibadah. Bangunkan Yesus dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Maka masalah berat bagaimanapun, persoalan berat bagaimanapun, ketika Yesus bangun, dia menghardik segala persoalan itu dan menjadi tenang. Haleluya. Terkadang kita lebih suka menyelesaikan sendiri, seperti murid-murid. Ketika awal badai menghantam perahu mereka, mereka mencoba untuk menyelesaikannya sendiri. Tapi mereka tidak bisa. Perahu kemasukan air. Akhirnya titik kelemahannya, mereka membangunkan Yesus. Tiba pada titik kelemahan mereka, ketidakmampuan mereka, mereka bangunkan Yesus. 2022 adalah tahun kebahagiaan bagi kita, tahun mujizat bagi kita, tahun pertolongan Tuhan, kalau kita selalu membangunkan Yesus. Bisa berkata amin. Bangunkan Yesus terus di dalam doamu, penyembahanmu, pujianmu kepada Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan, ibadahmu kepada Tuhan. Maka dia pasti akan menolong dan memberkati engkau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terkadang kita lebih suka mengatasi persoalan sendiri. Padahal kemampuan manusia kita banyak keterbatasannya. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Namanya Yesus. Alam tunduk kepadanya. Hari-hari ini Corona varian Omikron makin merajalela. Makin merajalela. Tetapi apakah kita harus diam? Saya percaya kita tidak akan terinfeksi dengan varian Omikron kalau kita selalu membangunkan Yesus dalam doa-doa kita. Haleluya. Haleluya. Bangunkan Tuhan terus segera. Bangunkan Yesus terus dalam doamu. Maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan di 2022. Engkau akan bahagia. Engkau akan mengalami mujizat demi mujizat di 2022. Kalau terus kita bangunkan Yesus melalui doa penyembahan kita kepadanya. Itu yang dilakukan oleh murid-murid. Sekalipun terkadang agak terlambat. Tapi puji Tuhan, mereka bangunkan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, bagian yang kelima, ayat 40-41. Perhatikan ini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut
Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini realita, kenyataan. Murid-murid piawai, mereka sudah jago dalam menyeberang laut, tetapi alami ketakutan. Dan ini kenyataan juga ada di hadapan kita. Sudah ke gereja, sudah beribadah, tapi rasa takut itu selalu ada. Itu relatif, itu manusiawi. Tetapi yang Tuhan mau dalam hidup kita, ketika dia bangun menghardik angin dan badai itu, dia berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya yang Tuhan inginkan? Sekalipun hidup ini rasanya takut menghadapi tahun 2022, banyak persoalan, banyak masalah, tetapi Tuhan mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Taruh kepercayaanmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita menaruh kepercayaan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. Taruh percayamu sungguh-sungguh, yakin sungguh-sungguh bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti, 2 ekor ikan, 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Mereka kenyang dan ada sisanya, dan mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Amin. Tuhan yang menyembuhkan wanita 12 tahun pendarahan, berhenti pendarahannya, itu mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Dan mujizat Tuhan tidak ada bayang-bayang perubahan sampai hari ini. Yesus yang kita sembah, mujizat yang makin hari makin dahsyat. Haleluya. Waktu saya memimpin acara doa puasa Ester nasional di Wisma PGI Bogor, di menit-menit terakhir menjelang perjamuan kudus, tiba-tiba panitia panggil saya, Pak Ketua, Pak Koordinator, ada peserta yang sudah mati. Karena memang puasa 3 kali 24 jam tidak makan tidak minum, itu adalah sebuah taruhan nyawa. Ada peserta di luar sudah tidak bisa bergerak, mulutnya sudah terkatup dan sudah tidak bisa bergerak. Istri saya dahului saya karena itu ibu, ke dia. Mereka doakan, saya datang. Saya katakan begini, mujizat Tuhan tidak ada bayang-bayang perubahan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, bangun, bangun, bangun. Tangannya bergerak, kemudian dia bangun. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. 2022 tahun kemenangan bagi kita, tahun berkat bagi kita, kalau kita menaruh percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata kepada murid-murid, mengapa kamu begitu takut? Bukankah kamu orang berpengalaman di laut? Bukankah kamu hebat? Tetapi mereka alami ketakutan. Akhirnya Tuhan berkata, percaya sungguh-sungguh. Kalau kita percaya sungguh-sungguh akan pertolongan Tuhan, 2022 tahun kemenangan, tahun mujizat, tahun kebahagiaan bagi kita. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sehingga ayat 41 berkata, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada Yesus yang kita sembah, alam ini tunduk kepadanya. Langit dan bumi adalah buatan tangannya, maka seluruh alam ini termasuk virus Omikron tunduk kepada Tuhan. Bisa berkata amin. Dia yang sedang mengendalikan semuanya. Saya yakin kalau kita menaruh percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, kita tidak akan terinfeksi dengan virus corona. Haleluya. Tutup Alkitab. Musim akan selalu berganti
dan saya akan serahkan kepada Bapak Gembala. Kita nyanyikan pujian itu. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian itu. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Mari saya undang saudara berdiri. Darah Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Mari kita angkat tangan kanan kita, menjagaku. Selai ini rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. 1 menit saya mau beritahu kepada saudara. Coba mata saudara buka ke monitor, layar monitor. Refnya saja pujian ini. Tolong ditayangkan ref. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Jangan takut menghadapi tantangan 2022. Ini janjinya. Tuhan selalu menolongku dan menjagaku. Next. Lihat ini, terus. Sehelai rambut kita tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Kita tidak akan mengalami hal-hal yang buruk kalau itu bukan seizin Tuhan di 2022. Terus, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sebagaimana Dia jaga murid-muridnya. Next. Dia mengenyangkan kita dengan berkat-berkat-Nya dan memelihara kita. Tadahkan dua belah tangan. Hamba sudah berhenti berbicara. Meteraikan kebenaran ini dalam hidup kami, supaya kami terus mengikuti ajakan Yesus. Tetap duduk satu perahu bersama dengan Yesus. Sekalipun ada badai menghantam perahu hidup kami, tetapi kami terus bersama dengan Tuhan. Kami terus bangunkan Yesus dalam hidup kami, dan kami percaya sungguh-sungguh kepadamu. Meteraikan kebenaran ini dalam hidup kami, dan tahun 2022 tahun mujizat, tahun berkat, tahun kemenangan bagi kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati firman-Nya. Ya, sudah sekitar 2 tahun kita melewati masalah, penderitaan, sakit penyakit, bukan hanya kita, tapi seluruh dunia. 210 negara, lebih 100 juta terpapar COVID. Ada saudara kita, teman kita, tetangga kita yang sudah dipanggil Tuhan. Ya, tapi tahun 2022 Tuhan membawa kita menuju ke Kapernaum, ya, Kapernaum yang juga berarti kota penghiburan. Dia ingin menghibur kita, Dia ingin bersama-sama dengan kita, dan yakinlah
tahun 2022 ini lebih indah, lebih baik dari waktu-waktu yang lalu. Karena Tuhan melihat kesetiaan kita. Meskipun kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tapi kita berdoa supaya tahun ini lebih baik lagi, ya. Dan dengan kemurahan Tuhan, tahun ini gereja kita masuk tahun yang ke-92. Ini luar biasa, ya. Tuhan bekerja lewat gereja ini, lahirlah puluhan gereja di sekitar Pare ini. Tuhan memakai kita semua, Tuhan berkati kita, dan mari kita akan menyiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat tubuh dari Tuhan. Tubuh dari Tuhan ini yang sudah dihancurkan di kemuncak Golgota. Kepalanya bermahkotakan duri, tangan dan kakinya dipaku dan lambungnya ditombak, sehingga Alkitab katakan dia bukan seperti manusia lagi, tapi dia adalah domba Allah yang lewat bilur-bilurnya, lewat luka-lukanya kita diampuni, kita mendapatkan kesembuhan, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Mari dalam nama Yesus, mari kita menikmati tubuh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Darah Yesus memberikan kesembuhan bagi yang sakit, memberikan kekuatan bagi yang lemah, dan dia akan menolong dan membawa kita. Darah Yesus berkuasa. Ada kuasa dalam darah Yesus. Mari kita nikmati darah dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat tubuhmu, terima kasih buat darahmu. Ada kuasa, ada kuasa, ada kuasa. Terima kasih Tuhan. Kita pujikan ada kuasa dalam darahmu. Ada kuasa bersama-sama menuju kota Kapernaum, kota menuju kebahagiaan, kota menuju kedamaian, istimewa penghiburan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dengan kemurahan Tuhan, beberapa hari yang lalu saya ke daerah Semeru sana, daerah Lumajang, dan untuk membawa 400 paket sembako, ya, bukan dari kita juga sudah nyumbang ke sana, tapi saya bawa kemarin yang dari teman saya dari Jepang, ya, dia membantu 400 sembako, masih ada lagi 200 sembako, ya, kita akan bawa pada kesempatan
berikut. Ya, tempat pendeta Tengetan ini di Probolinggo, tapi tidak jauh di situ juga daerah Lumajang yang tidak begitu jauh dari tempat bencana alam itu. Jadi kalau saudara pulang itu di sana ada namanya Panti Asuhan Barnabas, ya. Di luar pintu sana ada kotak, saudara bisa masukin situ 1.000, 2.000, 5.000, terserah, ya. Kita juga ambil bagian, ya. Nanti Pak Tengetan akan bawa ke sana, ya. Tadinya saya mengundang juga itu istrinya pimpinan panti, tapi ada halangan yang lain. Mari petugas kolektan maju ke depan. Dan ibadah sepanjang minggu ini berjalan seperti biasa. Selasa ada wanita, kemudian Kamis ada latihan, ya, latihan vokal dan seterusnya. Dan Sabtu youth, ya Robert, Sabtu youth, Valentine Day, ya. Oh, ada sudah tulis ini, ya. Pendalaman Alkitab Kamis itu masih online, karena Kamis ini dipakai untuk latihan paduan suara dan latihan apa, nanti selesai bulan April kita akan ada lagi PA di gereja ini. Ibadah minggu tetap 4 kali ibadah minggu depan, dan Tuhan memberkati hamba Tuhan yang sudah melayani kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita pujikan satu pujian, yaitu hidup ini adalah kesempatan, ya. 2 tahun pandemi ada, tapi kita ada semata-mata karena kebaikan Tuhan. Dia membawa kita ke kota Kapernaum atau Kafarnaum, kota penghiburan. Mari kita pujikan nyanyian ini. Nanti Bapak Yoel doa ucapan syukur dan pendeta Tengetan doa berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami semuanya. Kalau kami boleh berbakti pada pagi hari ini, memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kehidupan ini Tuhan boleh selalu ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan supaya Tuhan mendidik kami ya Bapa melalui firman-Mu ya Bapa, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau ya Bapa, mengandalkan Engkau dalam setiap hal dan perkara ya Bapa. Ampuni kami Bapa, mungkin kami yang kurang percaya, mungkin kami yang kurang setia, mungkin kami yang hidup dari hari ke hari dengan kekhawatiran. Tuhan ampuni kami segala kekurangan kami. Biarlah kami menjadi tanah yang subur, tanah yang menghasilkan buah pada musimnya,
Dan terlebih firman-Mu berbuah dalam kehidupan kami ya Bapa. Supaya kehidupan kami bukan dihimpit dengan kekhawatiran, namun kehidupan kami Tuhan selalu optimis, karena kami dalam hidup ini Tuhan tetap mengiring Engkau, menyeberang bersama Engkau, tetap satu perahu dengan Engkau, dan terlebih percaya dengan sungguh-sungguh bahwa kehidupan ini Tuhan kami selalu ada kekuatan jalan keluar saat kami mengiring Engkau dengan setia Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan, supaya firman ini Tuhan menjadi berkat bagi kami, rema yang menguatkan, sehingga kami pulang nanti Tuhan, apapun keadaan kami, apapun masalah kami tetap mengiring Engkau. Terlebih ada hubungan yang intim dengan Engkau ya Bapa. Saat hubungan erat dengan Engkau, maka Tuhan akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami akan terbang tinggi, kami akan menguasai badai masalah kehidupan kami, supaya kehidupan kami Tuhan tidak larut dengan masalah, namun kehidupan kami bersinar. Di masa-masa yang sulit ini kami percaya Tuhan, Tuhan akan menjadikan kami anak-anak yang terang, anak yang bercahaya, anak yang menjadi berkat bagi lingkungan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu Gembala kami dan keluarga pastori. Tuhan memberkati kesehatan, limpahan berkat anugerah dan curahan daripada Engkau ya Bapa. Juga memberkati Bapak Pendeta John, Tuhan memberkati pelayanan beliau ini Tuhan. Dan kami semua yang terlibat dalam ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan sertai. Kami pulang membawa berkat damai daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Nah, doa permohonan kami dan ucapan syukur kami rasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari tebusan darah Kristus tadakan kedua belah tanganmu. Turunkan berkat-Mu untuk kami semua yang hadir di dalam gereja ini. Berkat jasmani melimpah-limpah, amat terlebih rohani melimpah-limpah. Engkau tolong Bapak dan Ibu Gembala, jaminan kesehatan, panjang umur, sehat, bahkan seluruh keluarga dan jemaat selalu diberkati oleh Tuhan. Tebusan darah Kristus, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Kami tamatkan ibadah ini dalam satu nama yang heran, nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu.